Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prayogi Kardani, NIM 19051204055 dari Prodi S1 Teknik Informatika dari kelas TI 19B. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana itu subnetting. Nah, subnetting ini yaitu memperbanyak network ID dari suatu network ID dengan mengorbankan sebagian dari host ID. Ya, yang pertama-tama kita harus membuat skema jaringannya dulu ya. Yang kita butuhkan pertama kali yaitu router. Nah, kita perlu router di sini cuma satu aja. Terus kita juga butuh 2 buah switch dan juga di sini kita juga butuh 6 buah PC di sini. 3 di kiri dan 3 di kanan. Seperti itu. Ya, dirapikan terlebih dahulu. Kita kasih nama di sini. Yang di kanan yaitu PC 45 dan 6. Ya, lalu kita hubungkan di sini switch. Kita hubungkan pakai yang kabel petir ya, seperti biasanya seperti yang kemarin. Switch 0 dengan PC 123, switch 1 dengan PC 45 dan juga PC 6. Nah, kita langsung sambungkan router dengan kedua switch ini. Kita pakai fiber di sini ya. Kita juga harus pakai port fast Ethernet 4 atau 5. Kita pakai 4 di sini. Kita pakai kabel fiber dan fast Ethernet 4 dan 5. Nah, kemudian kita konfigurasi IP masing-masing PC. Nah, di sini kita pakai 192.168.1.1 seperti biasa, karena PC 1 kita pakai .1.1. Nah, biasanya di subnet mas kan kemarin kita langsung pakai ya 255. Nah, kali ini kita tambahin pakai terakhirnya .192. Ini yang berbeda dari yang kemarin. Di sini kenapa pakai 192? Karena sama dengan CIDR 26. 62 ya, 62. Maaf. Nah, selain itu kita juga harus mengkonfigurasi gateway-nya. Kita ganti di sini 192.168.1.62. Ya, jangan lupa juga di PC 2 juga kita konfigurasi sekalian di sini. Bedanya di sini .1.2, jangan lupa. Nah, subnet masknya juga diganti seperti tadi, default gateway-nya juga diganti seperti tadi. PC 3 juga kita ganti. Ya. Kita ganti di sini. Tapi kita tidak perlu mengganti gateway-nya di sini di PC 3. Ya, di PC 4 seperti tadi 192.168.1. Nah, di sini kita beda pakai .65 karena di sini kan kita pakai blok baru. Dan karena kan tadi kita pakai blok baru, karena nggak boleh pakai 64, kan itu juga disebut identitas, makanya kita pakai 65. Buat subnet masknya tetap sama seperti yang sebelumnya. Buat gateway-nya di sini kita pakai 192.168.1.126. Buat di PC 5-nya kita konfigurasi juga. IP-nya yaitu 192.168.1.66 di sini. Karena tadi 65 sekarang 66. Ya, ini juga di PC 6. Di PC 6 kita lihat 67. Subnet masknya aja yang diganti, gateway-nya dikosongin. Seperti tadi. Nah, kemudian pada router kita konfigurasi di router sesuai dengan yang dihubungkan dengan switch. Pada switch Ethernet 4 kita hubungkan dengan switch 0 192.168.1.62 di sini. Sesuai gateway yang kita ketik tadi. 255.255.255.192. Jangan lupa port statusnya di on.
Nah, jangan lupa dikonfigurasi juga fast internet 5-nya. Ya, di sini 192.168.1 titik karena dihubungkan dengan switch 1, yaitu di sini agak berbeda di akhirnya ya dengan titik 1.26126. Jangan lupa dicentang on juga di port status. Nah, setelah selesai, kemudian kita beralih ke mode simulasi di sini ya. Kita klik simulasi. Simulation di sini tulisannya real time dulu lalu simulation seperti yang kemarin ya kayaknya. Edit filters pada IPv4 kita centang ICMP di sini karena kemarin kan ARP kita centang di sini ICMP. Nah, kita coba dulu di pesan dari PC1 ke PC3. Ya, kita jalankan dari PC1 ke switch, lalu dari switch ke PC3. Ya, dari PC1. Terus kembali lagi ke switch dan kembali lagi ke PC1. Meskipun di PC3 tidak ada gateway karena masih satu blok dengan di switch 0 masih bisa dikirimkan dari PC1 ke PC3. Terus masih bisa dikirim kembali lagi di sini. Nah, kita delete, kita coba lagi dari PC1 ke PC4. Ya, kita coba di sini jalankan PC1 ke switch 0, switch 0 ke router. Nah, kan di situ error ya. Kita reset dulu. Kita reset lagi. Satu ke switch ke router ke switch 1, lalu ke PC4. Nah, kembali lagi, jalannya masih sama. Dari PC4 ke switch 1 ke router ke switch 0, lalu sampai ke PC1. Kayak gitu. Nah, kenapa ini PC1 ke PC4 bisa? Karena di PC4 ada gateway-nya. Meskipun berbeda blok, di sini masih bisa karena PC4 masih ada gateway-nya. Nah, kita coba lagi nih dari PC2 ke PC5. Ya, kita coba di sini. Kita coba dulu. Di reset dulu jangan lupa. Lalu kita mulai dari PC2 ke switch 0. Switch 0 ke router ke switch 1 ke PC5. Nah, kenapa tidak bisa? Karena kita ulang lagi dari awal, di PC5 tadi kan kita tidak mengetik gateway-nya. Nah, apalagi kita di sini berbeda blok mengirimnya. Makanya dari itu PC2 ke PC5 tidak dapat menerima pesannya seperti itu. Karena di sini termasuk komunikasi dua arah, makanya PC5 tidak bisa menerima pesan tersebut. Ya, kemudian kita delete skenario-nya. Kita coba ke PC3 ke PC6 di sini. PC3 ke PC6. Kita lihat tadi ya di PC3 sama PC6 sama-sama tidak ketik gateway-nya. Kita coba. Nah, saat dijalankan langsung tidak bisa mengirim pesan. Ya, karena kan kita tadi tidak mengetik gateway-nya. Ya, tidak memiliki gateway. Kayak gitu. Gateway kan juga berfungsi untuk mengantarkan atau mengirimkan paket pada satu PC ke PC lain meskipun berbeda blok. Ya. Kita ke real time lagi, kita kembali. Di sini kita mulai tracing ya di sini. Mulai ke command prompt. Kita tes di sini. Tracer 3.
Ya, tracer IP underscore tujuan. IP-nya tadi 192.168.1.3. Di situ terlihat ya bahwa di paket dari PC 1 langsung terkirim ke PC 3. Fungsi di sini kan kita bedanya dari tadi kan kita melihat prosesnya. Di sini langsung kita menunjukkan di sini. Nah, tracer menunjukkan rute yang dilewati sebuah paket untuk mencapai tujuannya dengan mengirimkan pesan ICMP echo request ke tujuan berdasarkan alamat IP tujuan. Ya, ini masih kita di PC 1 ya. Kita coba tracer ke PC 4. Nah, tadi kan kita juga lihat di PC 4 tidak ada gateway di sana. Kita coba di sini dulu. Tadi di PC 4.65. Di sini terlihat kalau sebuah paket dikirimkan ke gateway terlebih dahulu di titik 1.62 lalu nyampe ke PC 4. Nah, karena kan tadi di PC 4 ada gateway-nya. Berbeda kalau emang dari PC 1 ke PC 5 atau 6. Kan PC 5 atau 6 kan tidak ada gateway-nya di sana. Pasti nanti jadinya error. Kita coba di trace PC 2. Tracer ke PC 5. Nah, PC 5 tadi kan kita sudah lihat kalau PC 5 tidak ada gateway-nya. Kita coba di sini ya. Ada 1.66. Nah, dilihat bahwa di sana 0 ms, 0 ms, 0 ms. Kalau paket di sini tidak. Ya, kan tidak bisa, makanya terjadi request timeout. Seperti itu. Ya, jadi sekian dari saya. Mungkin ada salah katanya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.